Hai, Misolet di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mempelajari bab 2 persamaan kuadrat. Kali ini kita lanjutkan materi mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Kalian sudah mempelajari cara menentukan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, kan? Sayangnya, tidak semua persamaan kuadrat mudah untuk difaktorkan. Ada nggak cara yang lebih efisien? Ada, yaitu menggunakan rumus kuadrat atau lebih dikenal dengan rumus ABC. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita bisa menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC, yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Tapi ada syaratnya, B kuadrat dikurang 4AC harus lebih besar atau sama dengan 0. Rumus ini sering disebut dengan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, di dalam akar terdapat nilai B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat dikurang 4AC ini dinamakan diskriminan. Dan diskriminan sangat berpengaruh terhadap penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Jadi, jangan lupa disimbolkan dengan D besar, diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Jawab, dari persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, kita peroleh koefisien A sama dengan 1. Karena A itu kan koefisien dari X kuadrat, jadi A-nya sama dengan 1. Sedangkan B adalah koefisien dari X, berarti di sini positif 5. Maka B sama dengan 5 dan C-nya adalah konstanta, yaitu 6. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Kita substitusikan nilai A, B, dan C ini ke dalam rumus kuadrat atau rumus ABC. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita masukkan nilai A, B, dan C-nya sehingga min B berarti min 5. Plus minus akar B kuadrat, maka 5 kuadrat. Dikurang 4 kali A, A-nya 1, dan C-nya 6. Maka 4 kali 1 kali 6. Per 2A, 2 kali 1. Kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam akar. Nah, di dalam akar, min 5 plus minus akar, kita selesaikan pangkat 5 kuadrat sama dengan 25. Dikurang 4 kali 1, 4 kali 6, 24 ya, per 2. Nah, selanjutnya, X12 sama dengan min 5 plus minus akar 25 dikurang 24, 1 per 2. Sehingga kita dapatkan X12 sama dengan min 5 plus minus 1 per 2. Jadi, di sini didapat dua nilai, yaitu X1, kalian boleh ambil plusnya terlebih dahulu, yaitu X1 sama dengan min 5 tambah 1 per 2, sama dengan min 5 tambah 1, min 4 ya, per 2. Min 4 bagi 2, min 2. Jadi, ini sebagai nilai X1. Dan X2-nya, kita ambil yang tanda minusnya, atau tanda kurang. Min 5 dikurang 1 per 2. Min 5 dikurang 1, min 6 per 2 sama dengan min 3. Nah, jadi kita dapatkan X1 sama dengan negatif 2 atau X2 sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 3. Contoh soal kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Kita jawab, dari persamaan 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0, kita peroleh A sama dengan 2, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan negatif 3. Kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus ABC, yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sehingga min B berarti min dari negatif 5, karena B-nya negatif 5, dan setiap mengganti kasih kurung.
ya. Jadi min negatif 5 plus minus akar, B-nya adalah negatif 5, maka negatif 5 dikuadratkan. Dikurang 4 kali, A-nya 2, C-nya negatif 3. Per 2A, 2 kali 2. Sehingga X12 sama dengan negatif dari negatif 5, berarti min kali min ya, plus 5. Plus minus akar negatif 5 kuadrat, 25, positif. Dikurang 4 kali 2, 8 kali negatif 3, negatif 24. Maka kita tulis negatif 24 per 4, karena 2 kali 2. X12 sama dengan 5 plus minus akar 25 min kali min plus 24 per 4. X12 sama dengan 5 plus minus akar 49 per 4. Sehingga kita peroleh X12 sama dengan 5 plus minus akar 49 sama dengan 7 ya, per 4. Jadi X1 sama dengan, kita ambil yang plusnya, 5 tambah 7 per 4 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Dan X2 kita ambil yang minusnya atau kurang, 5 kurang 7 per 4 sama dengan negatif 2 per 4 sama dengan negatif 1 per 2. Harus disederhanain ya. Sehingga X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kita mulai dari yang kecil, negatif setengah, 3. Nah, ayo amati tabel berikut ini. Di sini kita akan bahas mengenai pengaruh diskriminan. Masih ingat dengan diskriminan? Diskriminan adalah nilai dari B kuadrat dikurang 4AC. Kita tadi sudah menyelesaikan persamaan pertama, yaitu X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Sudah kita dapatkan diskriminannya adalah 1. Nah, pada contoh pertama tadi, kita perhatikan nilai diskriminan adalah nilai B kuadrat dikurang 4AC. Ini dinamakan diskriminan. Ya, nilai yang terdapat pada dalam akar. Nah, setelah kita mencari persamaan pertama, ternyata B kuadrat kurang 4AC-nya kita dapatkan sama dengan hasilnya 1. Ini sebagai nilai diskriminan. Sehingga kita peroleh diskriminannya sama dengan 1 kan pada persamaan tadi. Sehingga kalau diskriminannya besar dari 0, karena 1 ini besar dari 0 ya, maka penyelesaiannya ada 2, yaitu negatif 2 dan negatif 3. Nah, untuk persamaan yang kedua, 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0, sudah kita selesaikan di contoh 2, di mana diskriminannya kita peroleh. Pada contoh 2 ini, kita peroleh diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurang 4AC sebagai diskriminan. Ternyata hasilnya adalah 49. Ini sebagai diskriminan. Jadi diskriminanan pada contoh kedua tadi adalah 49. Dan penyelesaiannya adalah negatif 1 per 2, 3. Nah, di sini pada contoh kedua diskriminannya juga besar dari 0. Nah, kita tulis ini kalau diskriminan besar dari 0. Ini juga diskriminan besar dari 0. Untuk persamaan ketiga, X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0, akan kita cari berapa diskriminannya. Nah, untuk persamaan ketiga ini berarti koefisien A-nya sama dengan 1 ya. Kemudian B-nya sama dengan 2 dan C-nya sama dengan 1. Kita akan cari berapa diskriminan. Diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi D sama dengan B-nya 2, maka 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4, kurang 4 kali 1 kali 1, 4 ya. Maka diskriminannya adalah 0. Nah, ternyata benar ya, 0. Jika diskriminannya 0, maka pasti dia memiliki satu penyelesaian. Nah, kalau kita pakai rumus ABC, maka kita dapatkan bahwa X-nya sama dengan min 1. Dan X2-nya juga min 1. Jadi hanya ada satu penyelesaian atau satu akar-akar persamaan. Ya. Nah, kemudian kita buktikan untuk soal keempat. Persamaan keempat, di sini A-nya sama dengan 1. B-nya, koefisien X tidak ada ya, maka B-nya 0. C-nya di situ konstantanya negatif 4.
Nah, jadi diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Diskriminan sama dengan B-nya 0 kuadrat dikurang 4 kali A, 1, C-nya negatif 4. Berarti 0 kuadrat 0, negatif 4 kali 1, 4, kali negatif 4, negatif 16. Jadi diskriminannya adalah 0 ditambah 16. Maka diskriminan sama dengan 16. Di sini 16. Nah, ternyata diskriminannya besar dari 0. Kalau besar dari 0 pasti memiliki dua akar-akar persamaan. Yaitu di sini setelah kita gunakan rumus ABC, kalian bisa latihan nanti ya gunakan rumus ABC, pasti hasilnya X1-nya 2 atau X2-nya negatif 2. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel di atas, dengan mengetahui nilai diskriminannya, maka akar-akar dari persamaan kuadrat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu akar-akarnya kembar, akar-akarnya berbeda, atau tidak mempunyai akar sama sekali, atau tidak memiliki penyelesaian. Nah, untuk diskriminan yang lebih besar dari 0, maka pasti akar-akarnya berbeda, seperti ini ya. Contoh pertama, contoh kedua, dan contoh keempat. Ini untuk diskriminan yang lebih besar dari 0, pasti dia mempunyai dua akar-akar penyelesaian, ya. Nah, bagaimana untuk diskriminan yang sama dengan 0? Seperti contoh ketiga, untuk diskriminan yang sama dengan 0, pasti memiliki satu penyelesaian saja. Jadi X1-nya pasti sama dengan X2. Hanya satu penyelesaian, atau akar-akar kembar. Dan untuk diskriminan yang kurang dari 0, maka akan tidak mempunyai akar-akar atau tidak memiliki penyelesaian. Nah, Miss harap kalian mengerti ya dengan materi hari ini. Today quote. Langkah pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, lalu diam penuh perhatian, lalu menjaganya, dan kemudian menyebarkannya. Sufyan bin Uyainah. Thank you. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.